Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wa ala rasulillahil mustafa amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara obsesi terbesar, dambaan terbesar seorang yang beriman di dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita orang yang beriman mengakhiri kehidupan dunia ini dengan husnul khatimah. Kita ingin mengakhiri dengan kesudahan yang baik. Sebagaimana yang senantiasa kita lantunkan di dalam doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, tutuplah kehidupan kami dengan husnul khatimah, dengan kesudahan yang baik. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah husnul khatimah itu seperti apa? Kapan seseorang dia dianggap mendapatkan husnul khatimah? Yang pertama, ketika seseorang meninggal dalam kondisi mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kita dianggap mendapatkan husnul khatimah kalau akhir kehidupan kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita dianggap mendapatkan husnul khatimah ketika kita meninggal di dalam kondisi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi salat, tiba-tiba kematian itu datang. Berarti kita mendapatkan husnul khatimah. Kita lagi membaca Al-Qur'an, kemudian kematian itu datang, berarti kita mendapatkan husnul khatimah. Kita lagi membantu orang lain, kemudian kematian itu datang, maka kita mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Jadi husnul khatimah adalah mati yang diakhiri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang beriman mendambakan husnul khatimah? Yang namanya husnul khatimah itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, adalah sesuatu nikmat yang indah. Kenikmatan husnul khatimah dirasakan oleh orang yang beriman ketika datang kematian kepadanya, di saat dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasakan ketenangan. Dia bersiap untuk menghadapi kematian tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW, al-mu'min idha hadarul maut busyira biridwanillahi wa karamati. Orang yang beriman ketika ajalnya datang kepadanya, maka dia dikabarkan kepadanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Falaisa syai'un ahabba mimma amamah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih dia cintai dari apa yang ada di depannya. Fa ahabba liqa Allah wa habba Allah liqa'ah. Maka ketika itu dia berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun berharap bertemu dengannya. Maka dia bahagia ketika itu karena dia merasa berpindah dari suatu tempat yang hina ke tempat yang mulia. Berpindah dari dunia yang fana, kemudian menuju alam barzah, dan kemudian pada akhirnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang kafir, ketika datang kepadanya kematian, hatinya gundah, hatinya galau, dia tidak mau menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bahkan malaikat mencabut nyawanya dengan sekencang-kencangnya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wan naziati gharqa. Demi malaikat yang mencabut arwah orang-orang kafir. Ketika orang kafir datang kepadanya kematian, maka malaikat akan cabut dengan sekencang-kencangnya. Itu adalah azab yang diterima oleh orang yang mendapatkan su'ul khatimah.
Yang kedua, keindahan husnul khatimah akan dirasakan ketika nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, yub'atsu kullu 'abdin haitsu ma mata alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi ketika dia meninggal. Seseorang yang meninggal dalam kondisi ketaatan, maka nanti akan dibangkitkan dalam kondisi tersebut. Ketika ada seorang meninggal dalam kondisi salat, maka dia dibangkitkan dalam kondisi salat. Ketika dia meninggal dalam kondisi melaksanakan ibadah haji, sedang berihram, maka dibangkitkan dalam kondisi tersebut. Maka ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang tentunya akan didapatkan ketika kita mendapatkan husnul khatimah. Yang menjadi pertanyaan besar di sini adalah kaum muslimin dan muslimat, bagaimana cara kita untuk mendapatkan husnul khatimah? Yang pertama, bagaimana kita ikhlas dalam ibadah dan amal yang kita lakukan. Karena orang yang ikhlas, dia tidak akan berubah dari amalan yang dia lakukan. Maka ketika kita ikhlas, kita berusaha terus melakukan amalan-amalan tersebut. Maka amalan apa saja harus kita dasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah istiqamah. Bagaimana kita senantiasa tetap berada di dalam ketaatan itu. Ikhlas mendorong seseorang untuk istiqamah. Dan seseorang akan diwafatkan disesuaikan dengan kondisinya di dalam kehidupan dunia ini. Orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, maka insya Allah dia akan diwafatkan dalam kondisi ketaatan. Orang-orang yang senantiasa melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diwafatkan dalam kondisi dosa dan maksiat, kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah yang bisa kita lakukan, bagaimana kita senantiasa memperbanyak berdoa di dalam sujud kita. Karena sujud adalah tempat di mana mustajabnya doa. Bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan 3 hal ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.